Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sudah lama kita tidak bertatap muka secara langsung karena kita belajar secara daring. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka secara langsung meskipun kelasnya tidak full ya. Jadi kelasnya hanya setengah. Jadi siswanya ini karena dibagi menjadi 2, jadi siswanya berjumlah 10 orang ini ya. Ini kelas 8 ya. Kemudian yang sudah kenal dengan saya, namanya Sigit Hidayat. Jadi kalian bisa panggil saya Sigit ya. Jadi saya absen dulu ya. Ya. Yang pertama Ahmad Maica. Yang kedua lengkap ya. Jadi karena sudah lengkap, di sini saya akan meminta salah satu yang laki-laki untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Silakan. Silakan boleh Maica. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengawali kegiatan kita siang hari ini, bagi kita berdoa menurut agama dan percaya yang penting. Berdoa dulu. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang perlu saya informasikan kepada kalian. Jadi untuk bukunya sudah ada ya, bukunya sudah dibagikan. Nah, sebelumnya silahkan dikeluarkan dulu buku alat tulisnya, buku tulis dan alat tulisnya. Kita tidak ada yang lupa ya. Jadi itu adalah bukunya. Jadi di buku itu nanti kita akan mempelajarinya selama 1 semester. Ada berapa bab? Cuma ada berapa bab? Selama 1 semester? Satu semester ada 3. Oke, jadi untuk semester yang depannya, semester genapnya nanti mungkin akan dibagikan bukunya yang akhirnya semesternya. Jadi karena kita masih dalam keadaan pandemi ya. Jadi di sini saya mengimbau kepada kalian semua, kepada semua yang ada di ruangan ini, agar selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi boleh pakai masker, nanti kalau berbicara boleh dilepas sebentar boleh. Tapi kalau di luar nanti tetap menjaga protokol kesehatan, misalnya pulangnya tidak usah bersama-sama lah ya. Nanti untuk kegiatan belajar kelompoknya juga nanti tidak terlalu rapat ya, tidak terlalu mepet-mepet ya masalah. Yang penting kan bekerjanya secara berkelompok ya. Baik, ada yang sudah membaca bukunya materi tentang apa ini? Tentang apa? Ya, dasar negara. Nah, jadi materi yang pertama itu tentang dasar negara. Jadi untuk mengingatkan itu kita biar tidak ngantuk ya. Saya memutarkan lagu, nanti kita sama-sama bernyanyi. Ini Garuda Pancasila biar tidak ngantuk ya. Iya. Boleh berdiri ya. Semangat ini ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi karena ini pertemuan pertama, saya juga akan menginformasikan tentang beberapa hal. Yang pertama itu tentang KKM kita. Jadi untuk KKM kita itu adalah nilainya 78. Nah, nanti mudah-mudahan kalian semua yang dari sini di kelas ini nilainya bisa lebih tinggi dari 78 ya. Dan saya yakin lah pasti nilainya bisa lebih tinggi dari nilai tersebut. Kemudian juga untuk kegiatan pembelajarannya karena luring
kita bisa diskusi, bisa tanya jawab, bisa nanti secara individu bekerjanya, atau juga bisa nanti menggunakan laptop atau komputer yang ada di lab komputer ya. Tujuan pembelajaran kita adalah, ini ada dua ya, karena silakan dibuka di bukunya dulu. Yang pertama judulnya apa, materi pokoknya? Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Tapi sebelum mau tahu tentang itu, kalian harus tahu tujuannya agar pembelajaran kita ini arahnya kemana, tahu ya. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Pancasila, dan yang kedua menganalisis arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Sebetulnya kedudukan Pancasila itu ada tiga ya. Ada yang masih ingat? Kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi, ya yang ketiga pandangan hidup. Nah, jadi untuk materi yang pertama pada kesempatan kita pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari ini yang pertama dulu, yaitu Pancasila dan kedudukannya sebagai dasar negara. Nah, di sini ada yang sudah tahu kira-kira apa makna dasar negara? Boleh dilihat di slide ya, sambil kalian berpikir. Ini ya dasar negara ya, boleh diperhatikan. Nah, ini gambar apa ini? Ya, gambar bangunan ya, gedung bertingkat ya, tinggi ya. Ya, gedung bertingkat lagi. Ini kira-kira membangunnya dari atas dulu atau dari sampingnya dulu atau dari bawah dulu ya. Belum pernah kita melihat ya, misalnya buat bangunan, buat rumah kita buat pintu dulu, buat atap dulu, kan belum ada ya ceritanya seperti itu ya. Nah, jadi negara itu kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan. Nah, bangunan ya. Jadi ketika mau mendirikan sebuah bangunan, yang pertama dibangun adalah fondasinya dulu ya. Dan kuat atau tidaknya bangunan tersebut tergantung dengan fondasinya. Nah, begitu juga dengan bangunan ini ya. Kemudian selanjutnya. Nah, kalau rumah kurang lebih seperti ini fondasinya ya. Campurannya ada batu, ada besi, ada semen. Nah, dari yang lainnya. Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Nah, ini salah satu akibat kalau fondasi rumah tersebut, bangunan tersebut tidak kuat. Begitu juga dengan negara ya. Jadi ketika zaman dahulu ini kita menaikkan dulu dengan mata pelajaran dengan materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Masih ingat tidak tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Masih ingat? Nah, ini materi utama kita ya, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bisa sambil baca bukunya lah ya, bukunya dibuka silakan. Nah, jadi selama mempelajari materi ini akan dibagi menjadi 4 kali pertemuan atau bisa lebih. Nah, nanti kita masuk ke yang pertama, kedudukan, fungsi dan arti Pancasila, tapi sebagai dasar negara ya. Pancasila fungsi apa fungsinya? Ada? Ada yang tahu? Fungsinya ini diibaratkan seperti ini. Kalau di rumah itu kan ada bapak kita, ada orang tua kita, ada ibu kita. Nah, itu ini fungsinya Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu fungsinya itu apa? Ya, sebagai perjanjian luhur. Dan yang kedua sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sekarang secara sebagai fungsinya adalah perjanjian luhur ini apa kira-kira? Perjanjian itu kan artinya ada pihak-pihak yang berjanji ya, berkesepakatan ya. Itu siapa kira-kira? Siapa yang berkesepakatan? Nah, di sini juga bisa dibaca ya. Ini makna Pancasila sebagai dasar negara, di sini bisa dibaca tuh.
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini kira-kira? Boleh agak mendekat sedikit lah biar bisa bekerja sama. Supaya kursinya dibalik boleh, atau tidak boleh, atau ini kursinya jangan. Nah, ini jadi dapatnya sini boleh. Dikerjakannya di situ, silakan. Nanti ada nama kelompoknya karena kita tadi menyebutkan ada 3 perumus dasar negara ya. Ini kan bisa logika ya. Iya, bisa pendapatnya bertiga nanti ini pendapatnya apa, nanti digabungkan. Oh. Ya sudah ya. Waktunya sudah habis nanti mudah-mudahan sudah selesai semua. Nanti Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil di depan kelas, nanti yang kelompok lain boleh menanggapi, boleh menambahkan ya. Boleh silakan dari kelompok siapa dulu yang sudah selesai? Ya, mau semua, boleh semuanya. Silakan. Nah, silakan. Ayo, silakan. Ini ya. Silakan sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tanggapan kami itu fakta yang ironis. Karena sepatutnya pelajar itu adalah pemuda, dan pemuda itu nanti adalah orang yang akan meneruskan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang lebih baik. Tapi kalau misalnya pemudanya saja itu udah nggak paham, udah nggak ngerti, udah asing sama yang namanya Pancasila, terus negara itu mau dibawa kemana gitu? Karena mereka nggak ngerti, tapi mereka harus jadi penerus gitu. Penerus yang nggak ngerti dasar negara sendiri itu gimana ya dia mau meneruskan bangsa? Ya, bagus. Kayak tadi yang sebelumnya disebut bahwa mungkin ada pelajar yang merasa bahwa Pancasila itu nggak penting. Nah, jadi tugasnya mungkin guru dan sebagainya untuk diberikan edukasi dan sosialisasi lagi akan pentingnya Pancasila terhadap pelajar, akan biar semakin ingat gitu pelajarnya apa itu Pancasila dan pentingnya Pancasila. Mungkin begitu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih sudah presentasi. Jawabannya sudah sangat bagus, sudah dikembangkan ya. Nanti untuk penilaiannya, ini boleh dikumpul Mbak Kecil, strateginya. Nih, boleh dikumpulkan. Nanti ada penilaiannya ya. Tidak terlalu susah kok, mudah. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dari kegiatan belajar kita ini? Misalnya atau medianya kurang bagus atau bagaimana? Silakan, ada tanggapan? Tanggapan? Waktu pekerjaannya. Ya, apa waktu pekerjaan? Oke, baik. Jadi terlalu singkat ya, besok kita agak soalnya tidak terlalu susah lah, jadi biar waktu pekerjaannya juga cepat. Oke, baik. Apa ada lagi? Tidak ada ya. Oke, baik. Jadi untuk tugas kalian di rumah nanti ditulis ya, diingat-ingat ya. Itu di buku latihan kalian, di buku siswa kalian itu sudah ada tugas 1.1, aktivitas 1.1. Itu nanti dikerjakan secara individu ya. Itu ditulis soalnya, udah langsung jawabannya. Nanti itu waktu pekerjaannya selama 1 minggu. Pengumpulannya maksimal 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Nah, nanti itu juga menjadi bahan penilaian saya, itu penugasan namanya ya, tes itu bentuk tesnya penugasan. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita masih belajar tentang Pancasila, tapi sebagai terima kasih ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Jadi silakan untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan. Kalau kawan kita mengakhiri pertemuan kita kali ini adalah membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh